illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulana nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Hamidum Majid. Alhamdulillah, walaupun sempat tertunda, malam hari ini kita bisa memulai jadi meriang, demam, sehingga kalaupun dipaksakan khawatirnya tidak optimal. Ya, alhamdulillah sekarang sudah pulih, Alhamdulillah. sudah sehat, sudah mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Zalum, kitab Afkar Siyasi, ya, yang kitab ini menjadi kitab yang cukup penting bagi kita ketika ingin mendalami, memahami konsepsi-konsepsi dasar, ya, tentang politik dalam perspektif Islam, kurang lebih begitu. Karena ini adalah kajian kitab, jadi saya sudah confirm ke panitia, jadi kita akan adakan ini dalam beberapa pertemuan, insya Allah. Jadi kita kajian rutin setiap malam Rabu, ya, insya Allah dengan waktu yang sama. Artinya kitab ini tidak akan saya bahas tuntas di pertemuan pertama ini. Kita akan bahas beberapa kali pertemuan, ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa peringkas gitu, ya. Sebenarnya kitab ini tidak tebal-tebal amat, ya. Jadi kalau kita lihat di deskripsinya, kitab ini kurang lebih dalam bahasa Arab itu 63 halaman. Ada beberapa versi terjemahan. Di terjemahan yang saya miliki itu 219 halaman, tapi ini cetakan A5, ya. Jadi bukan apa namanya? Buku yang besar, ya, buku kecil gitu. Dan tentu ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lah kalau kita ingin mendalami, karena memang per babnya itu ringkas-ringkas saja, tapi ada poin-poin penting yang menurut saya nanti kita coba dalami, telaah, dan ya kita bisa diskusikan kalau memang ada hal-hal yang mungkin perlu pendalaman seperti itu. Jadi kitab ini judulnya Afkar Siyasi, atau dalam bahasa Inggris adalah Political Thoughts, ya. Dari sisi nama, dia berbicara tentang konsepsi gitu. Jadi makanya kemudian lebih teoritis gitu, ya, beberapa bahasan di dalam kitab ini. Ya mudah-mudahan ini memberikan maklumat, memberikan pemahaman dasar tadi, ya, tentang beberapa konsep politik yang dibahas di dalam kitab ini. Kalau kita lihat di daftar isi, ada beberapa poin, ya. Mulai dari pengantar, insya Allah di pertemuan ini kita akan bahas tentang pengantar, mukodimah, kemudian berikutnya terkait dengan beberapa konsep, ya, pemikiran politik atau fikrusiasi, kemudian tentang politik itu apa, ya, kemudian konsep politik, ya, mafahim siasi, kemudian politik adalah seni, ya, dalam memahami realitas yang mungkin terjadi, ya. Al-fan, ya, mungkin, al-fanul mungkin, jadi seni memahami realitas. Nah, kalau dari poin 2 sampai 5 ini masih hal yang sifatnya dasar tentang apa itu politik, pemikiran politik, konsep politik, dan politik itu harus difahami sebagai apa gitu, ya. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdul Qadir Zalum itu adalah politik itu seni memahami realitas yang mungkin gitu. Artinya pasti kalau bicara politik itu berbicara tentang prediksi, berbicara tentang asumsi, berbicara tentang
ya bisa benar bisa salah gitu ya. Cuma nanti tingkat kualitas analisis itu yang akan menentukan akurasi dalam berpolitik gitu. Nah, nanti menarik nanti di poin 5 atau bab 5 kita akan bahas ya, tapi nggak sekarang gitu. Nah, kemudian di poin 6, 7, 8 ini berbicara tentang beberapa konsep dasar dalam politik internasional ya. Apa sih politik dan politik internasional, kemudian bagaimana kita bisa memahami apa yang disebut dengan mauqif duali ya, situasi politik atau dalam bahasa lain itu konstelasi politik gitu ya. Mana negara adidaya, kemudian mana negara satelit gitu ya, kemudian kenapa ada negara adidaya dan ada negara satelit dan seterusnya gitu. Ini nanti akan dibahas di mauqif duali. Kemudian juga terkait dengan komunitas internasional ya. Memang dalam bahasa hubungan internasional itu bisa dalam term HI ya, itu bisa beda-beda nanti penerjemahannya. Kalau di terjemahan di sini disebutnya komunitas internasional, ada yang menyebutnya sebagai masyarakat internasional, ada yang menyebutnya sebagai apa namanya organisasi internasional, ya, baik itu nanti terkait dengan norma itu apa ya, semacam kebiasaan-kebiasaan yang tidak mengikat gitu, convention semacam itu, dan juga hukum ya atau international law. Nah, ini sekilas akan juga dibahas di 3 hal ya di bab 6, 7, 8 ini terkait dengan hubungan internasional gitu. Nanti sebenarnya poin 6, 7, 8 ini adalah sebuah kitab yang menurut saya menarik itu dibahas. Mungkin nanti kalau sudah tamat kitab ini ya, boleh kita bahas tentang mafahim siasi ya. Karena kalau ini satu paket sebenarnya kitab Afkar Siasi dengan mafahim siasi. Walaupun sebenarnya kitab mafahim siasi itu lebih dalam konteks internasionalnya gitu. Itu kemudian di bab-bab berikutnya ini lebih sifatnya teknis praktis gitu ya. Nanti gimana sih cara kita menjadi seorang politisi gitu. Bahkan di dalam kitab ini menariknya itu diberikan mungkin semacam tips ya, tips atau cara supaya kita meningkatkan kafaah kita menjadi seorang politisi gitu. Nah, ini nanti dibahas di bab 9 tentang tafkir siasi, kemudian bab 10 tentang wa'yul siasi ya, kesadaran politik, kemudian kifah siasi, perjuangan politik, kemudian amal siasi ya, aktivitas politik, termasuk juga ada tajribah. Nah, ini tentang bagaimana sih memiliki pengalaman politik. Nah, jadi ini yang nanti akan membedakan antara kelas ini gitu ya, mudah-mudahan dengan kelas ilmu politik di perguruan tinggi misalkan. Saya dulu S2 ilmu politik di Unpad. Itu bedanya bahwa kita tidak hanya belajar teori politik ya, tapi juga seharusnya kita punya apa yang disebut dengan tajribah siasi atau pengalaman politik. Ya, gimana caranya? Itu ada di kitab ini nanti akan dibahas ya. Kenapa kita harus melakukan itu? Nah, di bab 14 diingatkan lagi terkait dengan bahwa terlibat dalam aktivitas politik itu adalah sebuah kewajiban ya bagi seorang muslim. Nah, tentu nanti politik yang seperti apa ya, ini yang kemudian di awal-awal sudah diberikan pembatasan bahwa seorang muslim itu justru harus terlibat dalam aktivitas siasi atau politik. Sehingga nanti bisa melahirkan apa yang disebut sebagai Rizal Daulah ya, seorang negarawan. Jadi kita itu bukan orang-orang yang dididik di dalam Islam itu menjadi orang yang selfish, yang egois, yang penting kepentingan pribadi terpenuhi, tapi kita menjadi sosok-sosok negarawan yang peduli terhadap urusan umat. Inilah yang kita harapkan ya bisa muncul para negarawan, tentu dalam levelnya ya, berbagai levelnya gitu. Termasuk di situ juga lingkungan politik ini diperlukan. Nah, bab berikutnya ini harusnya 17 di bawah ya. Ada vakum. Vakum itu sebenarnya masuk ke pembahasan di hubungan internasional ya.
tentang situasi-situasi kekosongan politik yang bisa melahirkan sebuah perubahan politik sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, di bab berikutnya 18, 19, 20, 21. Nah, yang 18, 19 ini sedikit mengenalkan tentang pemerintahan ya, al-hukam atau hukmu fil Islam ya, pemerintahan dalam Islam itu seperti apa. Sebenarnya ada kitab sendiri tentang pemerintahan ini, baik kitab Nizam Hukmi ataupun kitab Azizah Ad-Daulah ya. Nah, itu kalau di sini sih sekilas saja. Pemerintahan dalam Islam itu seperti apa, termasuk spesifik dalam konteks bentuk negara ya. Bahwa bentuk negara Islam itu adalah negara kesatuan, bukan federal atau serikat gitu. Termasuk di bab 20 21 ini terkait dengan bagaimana tanggung jawab umat ya terkait dengan masalah politik dan bagaimana memisahkan antara umat dan negara dan kewajiban untuk mengoreksi penguasa gitu, atau pemerintah. Nah, nanti disambung dengan pembahasan tentang partai politik ya, bahwa partai politik itu pendiriannya hukumnya fardu, kemudian juga bagaimana sebenarnya individu dan partai itu bisa mempengaruhi ya bahkan sampai ke level politik internasional ya. Ini menarik, nanti kalau dalam kajian HI nanti saya akan juga coba singgung itu bagaimana kemudian internasional aktor ya, aktor-aktor internasional dan juga international movement ya, gerakan-gerakan internasional itu menjadi salah satu fenomena dalam hubungan internasional gitu. Makanya kajian-kajian tentang international movement itu menjadi kajian yang menarik ya dalam studi hubungan internasional. Jadi tidak selalu belajar HI itu belajar interaksi antar negara, tapi juga mempelajari fenomena baru yang mempengaruhi masyarakat internasional, yang salah satunya itu di-trigger oleh partai politik dalam skala internasional misalkan. Ya bentuknya bisa macam-macam ya, bisa partai politik, bisa organisasi, ataupun yang lain ya international movement. Nah, ini juga menjadi fenomena baru ya. Sebenarnya fenomena lama, tapi dalam kajian HI memang baru banyak yang mendalaminya gitu. Dan itu juga ada dalam konteks Islam ya, kebangkitan Islam gitu. Yang dalam mungkin bahasa lain ya di sini gerakan-gerakan transnasional misalkan seperti itu sebutannya. Nah, di akhir ada 3 bab lagi yang dibahas di kitab ini. Pertama tentang bagaimana menilai sebuah sistem demokrasi, bahwa demokrasi itu adalah sistem kufur ya. Ini ada kitab tersendiri yang juga ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Zalum. Kemudian juga tentang masalah-masalah politik umat dan negara Islam dan beberapa masalah utama ya. Ini lebih ke pembahasan problematika umat. Nah, itu di bab akhir di dalam kitab ini. Nah, ini gambaran kurang lebih isi kitab Afkar Siyasi ini ya. Jadi memang kalau lihat jumlah babnya ini cukup banyak, ada 26 bab, tapi tadi saya singgung bahwa bab-bab yang ada di dalam kitab Afkar Siyasi ini ya pendek-pendek ya, ringkas-ringkas, nggak panjang-panjang. Jadi mungkin tidak mesti sampai 26 pertemuan ya. Mungkin ada beberapa yang nanti kita gabungkan pembahasannya, dan mungkin ada juga yang perlu dibahas secara sendiri dari bab-bab yang ada di dalam kitab Afkar Siyasi. Nah, ini gambaran daftar isinya. Nah, kemudian kita masuk ya di bab awal ya, pengantar. Ini langsung aja ya. Kita ke pengantar. Ini sampai jam berapa nih kita nih? Sampai maksimal 21.30, Ustaz. Oh, 21.30 ya. Nanti
Ya mudah-mudahan ini juga nggak banyak lah. Nanti kita buka sesi diskusi ya kalau memang ada hal yang perlu kita diskusikan. Nah di bab pengantar di bab awal ya bab 1 ya itu membahas tentang apa itu politik ya. Nah ini yang memang harus disamakan ya persepsi tentang politik itu ya. Bahwa siasah atau politik itu adalah riayatus su'unil ummah ya, dakhilian wa kharijian ya. Jadi ini sudah dikunci ya oleh Syekh Abdul Qadim Zalum tentang definisi politik yang dibahas dan yang nanti akan dijadikan sebagai apa namanya pijakan di dalam kitab ini. Dan mungkin nanti bukan mungkin ya, nanti ada bab yang secara terpisah ya membahas tentang kenapa kemudian definisi politik itu seperti ini gitu. Sehingga ini memberikan definisi ya baru ya kalau kita bisa sebut seperti itu kalau kita bawa ke pembahasan teori-teori politik yang ada gitu yang dipelajari di berbagai literatur di perguruan tinggi misalkan atau mungkin di sekolah-sekolah menengah gitu ya terkait dengan definisi politik gitu. Sehingga politik itu tidak difahami hanya sekedar makna praktikalnya ya bahwa politik itu adalah kekuasaan ya. Politik itu adalah power. Selalu kan kalau kita bicara politik ya dalam teori-teori ilmu politik itu ya sudah digiring ke arah sana. Bicara politik adalah bicara kekuasaan. Tapi kalau dalam perspektif Islam kita bicara politik itu adalah bicara tentang riayah gitu ya. Bicara tentang pengaturan. Bahwa pengaturan itu butuh kekuasaan, itu adalah suatu hal yang tidak terpisahkan gitu ya. Tapi kekuasaan itu untuk apa? Nah itu yang kemudian membedakan nanti antara politik dalam perspektif Islam dengan politik ala Barat lah kita bisa sebut seperti itu. Nah ini yang kemudian di paragraf pertama itu sudah disinggung bahwa politik itu adalah apa namanya riayah ya pengaturan ya terhadap urusan umat ya suunil ummah ya. Dan kenapa akhirnya nanti ada politik dalam negeri dan politik luar negeri karena namanya urusan umat itu tidak hanya terjadi di dahilian ya di dalam negeri ya tapi juga ada urusan umat terkait dengan aspek ke luar negeri gitu. Nah, nanti juga ada pembahasan walaupun tidak ada di dalam kitab ini ya secara khusus itu adalah apa yang membedakan dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Makanya Islam itu punya perspektif tentang dar ya, tentang negara itu ada dibagi dua. Darul Islam dan Darul Kufur gitu. Hanya itu saja yaitu pembedaannya. Nah, ini nanti seringkali menjadi bahan diskusi ya dalam kajian hubungan internasional tentang apa namanya memposisikan hubungan antar negara gitu. Dan nanti akan ada konsekuensi dalam turunan-turunannya ya. Misalkan dalam aktivitas diplomasi, membuat perjanjian internasional, dalam hubungan perdagangan internasional gitu ya. Terlibat dalam organisasi internasional itu sangat bergantung kepada bagaimana Islam mempersepsikan tadi positioning negara Islam dan negara kufur tadi gitu. Nah, itu nanti pembahasan berikutnya. Nah, kemudian pelaku dari aktivitas politik itu bisa oleh daulah dan juga bisa oleh umat. Gitu. Makanya berbicara politik itu tidak hanya dalam ranah negara. Ya. Kalau dalam bahasa teori itu ada yang disebut dengan infrastruktur politik, ya, ada suprastruktur politik. Gitu. Nah, kalau yang namanya suprastruktur politik itu ya politik kelembagaan, ya. Atau yang dalam bahasa kita ini tadi daulah, bahwa yang menjadi pelaku politik itu kalau dalam suprastruktur politik ya apa namanya legislatif, eksekutif, yudikatif lah gampangnya begitu gitu. Tapi kalau yang infrastruktur politik, nah itu kemudian ada yang kemudian pelaku lain ya, ada partai politik gitu ya. Kemudian ada kelompok penekan, ada kelompok kepentingan gitu, termasuk juga di situ ada media massa gitu.
dia tidak masuk ke dalam kelembagaan politik, tapi dia itu akan memberikan pengaruh dan peran dalam perpolitikan negara. Gitu. Nah, kurang lebih itu kalau kita hubungkan dengan teori-teori politik Baratnya ya. Gitu. Nah, jadi memang sama lah ya secara faktual bahwa memang pelaku politik itu bukan hanya negara, tapi juga non state aktor ya, aktor non negara. Ya. Kalau dalam bahasan kitab ini nanti muncul pembahasan di belakang tadi sudah singgung, ada yang disebut dengan kewajiban individu, ya. Kemudian ada kewajiban partai politik. Gitu. Nah, cuman nanti kan pengklasifikasiannya, gitu ya. Kalau media massa itu masuknya kemana, gitu ya. Nanti ada hukum yang tersendiri ya dalam perspektif Islam tentang peran media dalam perpolitikan negara misalkan. Atau tadi misalkan ada kelompok kepentingan, kelompok penekan itu dalam bahasa politik Islam itu apa gitu. Apakah jamaah gitu ya melakukan aktivitas atau semuanya itu harus dalam bentuk partai politik gitu ya. Hizib gitu. Boleh nggak dalam bentuk jamaah atau dalam bentuk sekedar kelompok saja gitu. Nah, ini juga nanti kita akan bahas didiskusikan ya di dalam bab berikutnya. Nah, di dalam ini menurut saya penting ya di pengantar ini dijelaskan kenapa sih kemudian kita harus membahas politik gitu ya. Bahwa sejak khilafah dihancurkan ya tahun 1924 lah momentumnya 3 Maret dan ketika kemudian sistem politik kufur lah disebutkan di dalam kitab ini seperti itu kemudian diterapkan di negeri-negeri Muslim, maka politik Islam itu tersingkir. Gitu. Apa yang dimaksud dengan sistem politik kufur? Itu adalah konsepsi-konsepsi pemikiran politik Barat ya, yang kemudian diadopsi oleh mereka dan kemudian disebarluaskan. Gitu. Nanti ada bab yang secara khusus ya membahas tentang sebuah perjanjian, kadang disebutnya perjanjian Westphalen gitu ya. Kalau kami di HI menyebutnya perjanjian Westphalia ya 1648. Itu adalah sebuah perjanjian yang menjadi tonggak ya apa namanya politik ala Barat itu tegak dan sejak itulah politik ala Barat itu mulai disebarluaskan dan sampai sekarang menjadi mainstream ya, menjadi arus utama kalau kita berbicara tentang politik. Nah, termasuk juga ya setelah khilafah itu hancur, seolah-olah tidak ada pembanding gitu ya terhadap politik Barat yang ditegakkan sejak perjanjian Westphalia itu. Apa sih yang dihasilkan dari perjanjian Westphalia itu dua sebenarnya yang sangat inti. Pertama adalah sekularisme, ya, akidah Fasluddin Anil Hayah, makanya ini juga disinggung di sini. Dan yang kedua adalah nasionalisme, ya, munculnya konsepsi negara bangsa. Gitu. Nah, jadi itulah tonggak utama dari pemikiran politik Barat yang memang dikukuhkannya itu pada saat perjanjian Westphalia 1648. Walaupun secara konsepsi tentu Barat ini kan ditegakkan dari berbagai pemikiran-pemikiran ya, para pemikir-pemikir politiknya gitu. Misalkan kalau bicara politik Barat ya kita bisa sebut tokoh-tokoh Barat yang terkenal gitu ya, mulai dari J.J. Rousseau ya, kemudian Montesquieu atau sering disebutnya Montesquieu ya, kita menyebutnya Montesquieu, kemudian juga pemikir-pemikir apa namanya politik Barat lainnya gitu yang mereka dalam diskus ya mereka mendiskusikan gagasannya kemudian disebar gitu kemudian di situ ada pro dan kontra dan sampai akhirnya kemudian pemikiran-pemikiran itu diterapkan gitu.
Cuman tadi tonggak realnya itu ya kita bisa sebut di Perjanjian Westphalia ini, karena di situ clear itu dikukuhkan ya bahwa negara itu dibangun dengan konsepsi negara bangsa, makanya kemudian muncullah negara-negara bangsa ya pada saat itu. Yang awalnya pembentukan negara itu mungkin hanya sekedar misalkan didapatkannya kekuasaan gitu ya oleh sekelompok orang, muncullah monarki gitu ya, atau semacam kabilah gitu ya, kaumiyah gitu, atau mungkin tuan-tuan tanah yang mereka menguasai sebidang tanah dan bisa mengatur rakyatnya gitu. Tapi pasca Westphalia itu negara itu harus alasan kehadirannya itu harus ada alasan historik ya yang berdasarkan prinsip kebangsaan tertentu gitu. Dan ini yang menarik kalau kita belajar tentang Eropa misalkan, bagaimana Eropa yang dulu itu dalam satu kesatuan Romawi gitu ya, bahkan sempat ada kombinasi antara Romawi dengan Kristen Katolik ya yang dikuasai oleh Paus. Itu kemudian pasca Westphalia itu menjadi terpecah belah gitu dengan latar belakang nation masing-masing gitu. Makanya suka jadi anekdot itu. Kalau ke Eropa itu butuh bahasa apa sih gitu ya? Kalau kita ingin berkunjung ke Eropa ya, karena setiap negara itu punya punya latar belakang nation masing-masing gitu, yang mereka berbeda satu sama lain. Mungkin ada kemiripan tapi satu sama lain merasa berbeda. Ke Spanyol ya bahasa Spanyol, ke Itali bahasa Itali, ke Perancis bahasa Perancis, ke Jerman bahasa Jerman, ke Belanda bahasa Belanda, itu masing-masing negara itu kan beda-beda gitu. Cuma nanti ada fenomena menarik ya ketika mereka kemudian bersatu menjadi Uni Eropa gitu. Itu juga suatu hal yang menarik ya untuk didiskusikan. Tapi insya Allah lah, saya nggak tahu nanti dibahas di bab apa ya. Harusnya di bab yang satu, di kitab satu lagi ya, di Mafahim Siyasi. Gitu. Nah jadi ini yang kemudian kita garis bawahi bahwa politik Islam itu tersingkir ketika memang negara yang menerapkan politik Islam itu hancur. Apa itu khilafah Islam? Dan sejak saat itu ya leluasa konsepsi-konsepsi Barat itu masuk ke dunia Islam. Gitu. Apa yang mendasar dari konsepsi Barat ya konsep sekularisme, Fasluddin Anil Hayya. Gitu. Ya, karena tadi politik Islam itu tidak dapat diterapkan tanpa tegaknya daulah. Nah, ini yang mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Gimana dengan realitas negeri-negeri Muslim sekarang gitu ya? Ada kerajaan Islam, ada Republik Islam, muncul partai-partai Islam. Toh mereka juga berpolitik gitu, tanpa harus apa namanya dalam bingkai daulah khilafah. Gitu. Nah, ini nanti akan menjadi pembeda gitu ya antara pembahasan di dalam kitab Afkar Siyasi itu dengan hanya sekedar menelaah fenomena perpolitikan di dunia Islam. Nah, jadi ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Zalum bahwa politik Islam itu tidak dapat diterapkan tanpa tegaknya daulah khilafah. Kenapa? Karena memisahkan politik Islam dari kehidupan, ya tadi ya sekularisme ini berarti ya itu menghancurkan Islam. Gitu. Kenapa sekularisme itu menghancurkan Islam? Karena Islam itu ya dia justru bukan memisahkan agama dari kehidupan. Gitu. Justru Islam itu adalah majul madah biruh ya, yaitu menyatukan madah materi ya perbuatan benda-benda dengan ruh, dengan idroksilah billah ya, dengan Allah gitu. Yang ini secara diametral berbeda dengan sekularisme gitu. Karena kalau sekularisme itu kan fasal, memisahkan, fasluddin, agama dengan kehidupan. Kalau Islam itu justru menyatukan agama dengan kehidupan. Makanya ketika dipisahkan politik Islam dari kehidupan ya mau tidak mau nanti Islam itu akan hancur gitu ya. Islam itu nanti hanya mengatur ranah spiritual belaka gitu ya, hanya hablum minallah saja gitu. Padahal sebagian besar dari aturan-aturan Allah ya dari hukum Islam itu mengatur aspek kehidupan. Gitu.
sehingga juga akan hancur ya, sistem dan hukum-hukum Islam itu tidak bisa diterapkan. Dan ini realitas yang kita lihat, kita rasakan, kita alami saat ini gitu. Bagaimana umat Islam ini semakin terjauhkan dari Islam ya karena sekularisme itu gitu. Bahkan dengan sekularisme itu akan memusnahkan, umat itu akan musnah. Tidak akan lagi menjadi umat yang khas sebagai umat Islam gitu ya. Ya nggak ada bedanya dengan Barat gitu ya. Mereka tidak terikat lagi dalam berpakaiannya, tidak terikat lagi dalam makanannya, tidak terikat lagi dalam segala halnya gitu ya. Sehingga apa yang disebut dengan umat Islam itu menjadi hilang gitu. Value-nya, nilai-nilainya, hatorohnya, ya, peradabannya, termasuk juga risalahnya. Jadi memang tajam gitu ya perbedaan antara sekularisme dengan Islam itu ya dua sisi yang tidak ketemu gitu. Yang satu memisahkan, yang satu menyatukan. Dan ketika sekularisme ini menyeruak di dunia Islam ya pasti Islam itu akan tersingkirkan gitu. Termasuk juga di dalam berpolitik. Makanya sebenarnya ini konsepsi dasar Barat ya yang kemudian mereka menyerang dunia Islam itu dengan sekularisme ini, gitu, dengan berbagai varian dan bentuknya tentunya. Dan sekularisme yang kemudian melahirkan berbagai ideologi ya, salah satunya adalah kapitalisme. Dia tidak hanya sekedar menganut ya, tapi juga menyebarluaskan, bahkan menerapkannya di negeri-negeri kaum muslimin. Dan itu terus terjadi ya sejak ada persinggungan ya atau interaksi antara dunia Islam dengan Barat dengan apa namanya sekularisme. Dan kapitalisme atau sekularisme ini berusaha menggambarkan ya, bahwa politik itu tidak sejalan dengan agama. Bahwa politik itu adalah pragmatis dan menerima realita apa adanya. Sehingga mengubahnya itu mustahil. Gitu. Nah ini yang kemudian coba ditanamkan. Gitu. Bahwa berpolitik itu sesuatu hal yang kotor. Gitu ya. Sehingga nanti umat Islam itu terus berada di dalam penindasan sekularisme. Dan ketika umat itu menjauhi politik, maka umat itu tidak mampu menemukan jalan kebangkitannya. Gitu. Pemahaman tentang bagaimana tadi ya, riayatus su'un, ya, mengurusi urusan itu umat menjadi tidak tergambar, gitu ya. Gimana sih cara mengurusi itu? Gitu. Sehingga ketika tidak tergambar cara mengurusinya, maka ya mau tidak mau mereka terus menerapkan aturan-aturan ala Barat. Gitu. Bahkan tujuan dari sekularisme disebarluaskan ya di dunia Islam itu adalah bagaimana mereka itu akhirnya menjadikan umat itu mengasingkan dirinya dari kelompok-kelompok politik Islam. Jadi merasa cukup ibadah mahdoh saja gitu ya. Dan ketika ada yang mengajak untuk bergabung dalam kelompok-kelompok politik, dalam kegiatan-kegiatan politik Islam, nah mereka kemudian merasa ya tadi karena politik itu kotor, politik itu buruk, gitu ya. Mereka tidak mau terlibat gitu. Akhirnya mencukupkan diri dengan apa namanya dirinya sendiri. Ya, ini kembali ke tadi yang awal saya singgung bahwa justru umat Islam itu kan harusnya menjadi negarawan, ya. Peduli terhadap orang lain. Gitu. Padahal dengan sekularisme justru umat itu akhirnya menjadi egois, menjadi selfish gitu ya. Menjadi yang penting mengurusi urusan dirinya sendiri. Tidak mau peduli terhadap urusan orang lain gitu. Dan ini yang lambat laun dan sekarang akhirnya tertanam gitu ya di Islam gitu. Jadi nggak usahlah ngurusin orang lain, urusi aja diri sendiri. Kenapa tadi bahwa digambarkan politik itu kotor, najis gitu. Dan ini bertentangan dengan keagungan dan spiritualitas Islam. Jadi seolah-olah
yang benar itu begitu, gitu. Menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya kotor. Apa itu ya politik, gitu. Karena politik itu identik dengan kekuasaan dan apa namanya, saling berebut gitu. Itu kan politik barat ya, politik apa Machiavellis ya, yang menghalalkan segala cara. Padahal dalam Islam tentu namanya politik itu bagian dari hukum syara, yang di situ juga ada hukum syara yang eh, terkait gitu ya. Maka di pengantar ini ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Zalum bahwa penting gitu ya bagi umat. Apa itu? Pertama, penting untuk memahami rahasia di balik perseteruan negara-negara kafir dan penguasa boneka dengan kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan tegaknya khilafah dan memerangi pemikiran kufur dan mengembalikan kejayaan Islam. Jadi itulah rahasia kenapa gitu ya kelompok-kelompok Islam yang berjuang ini menegakkan Islam secara kafah itu dimusuhi gitu. Karena mereka ini kan ingin mengembalikan jati diri umat yang peduli terhadap dirinya dan umatnya ya, menjadi sosok-sosok negarawan, sosok-sosok yang ingin mengembalikan kejayaan Islam dengan cara peduli dalam urusan politik ya, dalam masa ini gitu. Nah, ini yang kemudian penting difahami oleh umat, bahwa kenapa kemudian kelompok-kelompok politik umat Islam yang berjuang ini selalu dimusuhi gitu. Dan juga penting bagi umat ya untuk memahami sebaik-baiknya makna politik, baik secara linguistik ya, secara terminologis, secara bahasa ya, dan juga secara syar'i gitu. Sehingga umat itu bisa menjalani aktivitas politiknya dengan benar nanti gitu ya. Karena dia tahu, oh politik itu ternyata bukan sesuatu yang kotor. Oh politik itu adalah justru melakukan riayah terhadap urusan umat. Oh ternyata politik itu bagaimana meriayah umat dalam konteks dalam negeri dan juga dalam konteks berhubungan dengan negara lain. Nah ini juga penting bagi umat untuk bisa memahaminya. Dan juga penting bagi umat untuk memahami bahwa tadi politik Islam itu tidak bisa direalisasikan ya, secara sempurna tanpa tegaknya khilafah. Baik tadi riayatus sunil ummah dakhilian ya, ke dalam negeri itu nggak bisa. Betul misalkan ada negeri-negeri Muslim ya, kerajaan Islam, Islam yang mereka menerapkan syariat Islam gitu ya di dalam negeri. Tapi kan tidak tidak kafah gitu. Kayak di Indonesia kan bisa kita beberapa syariat Islam diterapkan ya beberapa hal gitu. Tapi kan tidak kafah, tidak sempurna. Gitu. Apalagi tadi yang kharijian ya, peran negara melakukan aktivitas dakwah bahkan jihad gitu ya. Nah, ini kan tidak lagi ada. Makanya kemudian muncullah nanti di akhir dibahas tentang berbagai problematika ya. Qaidah masyriahnya misalkan. Kenapa kok apa namanya Palestina berlalu-terlalu? Ya karena tadi tidak ada yang menjalankan politik Islam secara internasional. Gitu. Apa namanya? Ya kemarin saya diminta komentarnya tentang bagaimana seorang menteri pertahanan Indonesia berhubungan dengan delegasi Israel gitu ya di dalam sebuah pertemuan di Bahrain gitu. Itu kan akhirnya yang terjadi gitu. Israel yang menjajah dunia Islam, bangsa Palestina itu bukan kemudian dibebaskan dan diusir gitu ya, tapi justru bekerja sama gitu. Kita sangat prihatin gitu. Nah, jadi tegaknya khilafah itu menjadi suatu hal yang nyata ya untuk bisa menjalankan atau merealisasikan politik Islam secara sempurna. Dan juga penting bagi umat bahwa Allah itu ya mewajibkan kita untuk menerapkan seluruh hukumnya.
dan melarang kita untuk melaksanakan sistem kufur karena bertentangan dengan Islam. Makanya ketika itu tidak dijalankan, ya, hukum-hukum Allah itu ya kita terkena dosanya. Gitu. Ya, Ustaz Dicondro itu sering menyebutkan ada dosa investasi. Gitu. Ketika hukuman bagi pelaku zina, gitu ya. Padahal yang berzina itu kan bukan kita. Tapi ketika hukuman zina itu tidak bisa diterapkan, maka kita pun turut berdosa. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk menegakkan hukum Allah. Hukum potong tangan bagi pencurian, hukum rajam bagi pelaku zina, dan hukum-hukum Allah yang lain, itu Allah wajibkan kepada kita untuk menerapkannya. Dan ketika kita tidak bisa menerapkan, ya kita ada kontribusi dosa di sana. Mudah-mudahan kita bisa setidaknya dengan upaya yang kita lakukan itu menjadi saksi dan bukti kepada Allah bahwa kita tidak berdiam diri terhadap tidak tegaknya hukum Allah di muka bumi. Nah, kemudian juga diperlukan ya usaha membina umat dengan sakofa Islam. Jadi umat ini penting untuk dinaikkan ya leverage politiknya, ya, tingkat kemampuan berpolitiknya. Ya, alhamdulillah salah satu usaha ini kan kegiatan ini ya kita bedah kitab Afkar Siyasi. Ya mungkin kenapa saya juga bersedia karena belum ada kajiannya ya. Ya mudah-mudahan dengan sedikit keilmuan yang saya miliki saya bisa berbagi, kita bisa sama-sama berdiskusi tentang kitab ini, terutama kita kaitkan dengan realitas-realitas kekinian gitu ya, sehingga mudah-mudahan sakofah umat ini meningkat ya, karena sakofah Islam ini kan sangat luas ya. Mungkin ada yang senang belajar tentang ekonomi, ada yang belajar tentang waris dan sebagainya ya. Mungkin dengan latar belakang saya berbagi lah dalam konteks politiknya gitu ya, insya Allah. Juga bagaimana mengisi umat dengan pemahaman ya tentang hukum-hukum. Ya. Kalau tentang hukum ya masalah fikih, apalagi yang sifatnya praktis ya, mungkin kita bisa dalami ya. Yang memang agak susah itu memang masalah pemikiran ya. Karena masalah pemikiran ini kan ya tadi, apalagi politik ya, segala kemungkinan. Saya tuh kalau ditanya tentang gimana begini, gimana begitu, ya namanya analisis kan nanti bergantung maklumat, ya tergantung informasi maklumat yang kita miliki gitu. Makanya nanti di dalam kitab ini nanti ada tips ya, yang nanti kita bisa sama-sama pelajari, bahkan kalau bisa nanti ada praktek gitu ya, gimana sih ya tadi setidaknya kita belajar terus mengasah diri kita untuk menjadi politisi. Gitu. Nah, termasuk ya bagaimana menjelaskan, bagaimana menggali hukum-hukum dan pemikiran ini. Bahwa ini memang digali dari akidah Islam, ya, rujukannya dari Al-Quran, Sunnah, gitu. Termasuk dalam kapasitasnya sebagai pemikiran politik. Karena memang ada juga kita bisa pelajari ya, dari ibrah yang Allah sebutkan ya dalam firman-firman Al-Quran. Ada ayat-ayat yang itu ada pelajaran politiknya gitu. Termasuk juga dalam hadis ya kita bisa pelajari bagaimana sirah Rasulullah dan juga hayatus sahabat yang itu ada pelajaran-pelajaran politik yang menurut saya menarik gitu ya untuk kita bisa dalami, pelajari dan kita. Nah, yang penting juga bahwa harus ditekankan aspek spiritualitas. Gitu. Bahwa tadi kita belajar sakofah itu ya memang perintah dari Allah. Gitu. Sehingga aspek spiritualitas ini menjadikan pembeda gitu ya antara kita belajar politik Islam di sini, mudah-mudahan ya, dengan hanya sekedar belajar politik Islam gitu ya di perguruan tinggi misalkan gitu. Karena dorongannya beda gitu. Kalau dorongan kita kan dorongan tanggung jawab kepada umat gitu ya. Bahwa kita ini bagian dari umat yang ingin
membangkitkan umat, membangun kesadaran umat gitu. Aspek spiritualitasnya itu harus hadir gitu. Bukan hanya sekedar nambah maklumat, nambah ilmu gitu ya, sekedar itu ya. Supaya kita semakin tahu bukan sekedar itu, tapi juga harapannya ya tadi ada penekanan aspek spiritualitas gitu. Sehingga ini menjadi upaya kita yang apa namanya, yang bisa menjadi motivasi pendorong ya di dalam mempelajari persoalan-persoalan politik ini. Gitu. Bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu gitu ya, tapi juga untuk diterapkan dalam keseharian kita, insya Allah. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa ya disinilah pentingnya pembinaan politik. Ya. Nah, pembinaan politik itu nanti kita akan bahas tentang ya hukum-hukumnya ya secara syariat. Sebenarnya ini apa namanya, tidak terlalu banyak ya terkait dengan hukum. Mungkin yang lebih apa namanya, yang lebih juga perlu dikuatkan itu tentang pemikiran Islamnya. Nah, yang berat itu justru ini mengikuti peristiwa-peristiwa politik. Jadi gimana sih cara menjadi politisi ya, sebenarnya yang poin 3 ini. Kita harus mengikuti peristiwa-peristiwa politik. Gitu. Kita bisa mengomentari apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, misalkan dalam konteks politik internasional, ya kalau kita mengikuti peristiwanya tentang Cina-nya itu sendiri, tentang Amerikanya itu sendiri, tentang siapa yang bermain, terus diikuti ya, baru kita bisa mengomentari gitu ya, seperti itu. Kalau memang kitanya nggak pernah mengikuti peristiwa ya wajar, kemudian kita tidak bisa berkomentar. Jadi itu bentuk dari pembinaan politik itu 3 hal ini. Dan tentu kita melakukan ini untuk menciptakan kesadaran politik ya. Itu goals-nya. Jadi memang mudah-mudahan semakin hari ya umat Islam ini semakin sadar, dan kesadaran ini akan menjadi misi dan tanggung jawab ya. Kenapa kesadaran politik umat itu harus ada ya? Karena umat ini punya tanggung jawab gitu untuk membawa syiar ya kepada seluruh bangsa dan umat manusia. Itu tanggung jawab kita. Tanpa adanya kesadaran politik, maka misi ini akan sulit dan berat untuk dilakukan gitu. Apalagi tadi umat Islamnya egois atau selfish, hanya mementingkan urusan sendiri saja, tidak peduli dengan urusan. Dan itu bukan umat Islam sebenarnya, bukan ciri umat Islam, itu bukan begitu. Baik, saya pikir itu sebagai bahasan pengantar kita di kitab Afkar Siyasi. Kalau ada waktu kita bisa diskusi ya. Nanti insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas bab-babnya ya. Kita runut dari bab kedua ya setelah pengantar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah masih mukaddimahnya aja nih, masih pendahulunya aja udah sedikit bahkan bukan sedikit ya, banyak hal yang tergambar bagi saya, mungkin juga teman-teman yang lain, untuk bisa mengulik-ulik ini nih saat nanti ke depannya nih. Banyak hal yang bisa kita pelajari tadi ya, bahwa baik dari memahami definisi tentang politik, kemudian peran besar dari orang-orang kafir, memisahkan umat Islam dengan ajarannya sendiri, yang memang yang mereka inginkan umat Islam ini memusuhi agamanya sendiri jadinya. Seperti yang hari ini terjadi kita lihat. Kemudian membenci ajarannya juga. Nah, ini ngeri kita. Padahal agama yang dia yakini, kemudian dia membencinya sendiri, bahkan memusuhinya. Nah, ini satu sisi memang keberhasilan, kita lihat boleh jadi keberhasilan dari orang kafir ini untuk menjadikan umat Islam menyerang agamanya sendiri. Dan kemudian di poin yang selanjutnya tadi ada hal yang menarik, bahwa memang Barat menginginkan kita itu tidak melek ya, tidak paham tentang politik, sehingga kita dibodohi, mau mengambil gagasan politik mereka, mengganti ajaran yang luhur yang
yang paripurna yang diturunkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW dengan ajaran mereka ya, dari gagasan ide mereka. Masya Allah, sekarang kita masuk pada masih jam-jam 9 kurang ini. Kita buka nih Ustaz, sesi diskusi atau gimana nih Ustaz? Ya, silakan. Oh ya, Boleh. boleh. Jadi pada jamaah Bapak Ibu, jika memang ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita buka diskusinya. Untuk teknisnya nggak usah di on cam ya, boleh di chat aja, nanti kita